Alhamdulillah seneng karena ini hasil karya kami yang sudah dipublikasi. Kemarin kalau misalnya alhamdulillah kami dapat respon yang cukup hangat dari keluarga Bumi Hamka itu yang terpenting, dan dari masyarakat juga alhamdulillah. Mungkin kedua ini kita lihat seneng sih, wah ini nih 5 tahun yang lalu gitu. Sama seperti yang tadi kita lihat di volume. Mungkin ya sebetulnya pelajarannya setiap orang pasti ketika nonton film ini pasti punya masukan yang beda-beda gitu ya. Ada yang melihat tentang rumah tangganya, ada yang melihat dari sisi agamanya, ada yang melihat dari toleransinya gitu. Banyak lah macam-macam gitu. Tapi buat saya pribadi menjadi sosok seorang Buya Hamka itu pasti idaman semua orang gitu. Tapi untuk melakukan itu tidak mudah, tidak gampang gitu. Butuh perjuangan yang luar biasa gitu dari seorang manusia. Paling tidak dari film ini kita bisa memberikan bahwa ada loh sosok yang luar biasa, yang baik secara akhlaknya dan kayaknya bisa menginspirasi banyak orang gitu untuk kebaikan. Dan Buya Hamka juga perlu diketahui juga seorang jurnalis seperti teman-teman semua gitu, yang memang pekerjaannya menyebarkan berita dari surat kabar yang dia punya. Iya pasti ada kenangan yang luar biasa sih. Tapi mungkin kita bahas yang lain kali karena sekarang lagi ke Buya Hamka. Itu lumayan ya, kalau kurang prostetik itu setahun satu hari maksimal itu sebetulnya 8 jam atau 6 jam. Tapi kan kadang-kadang ada masalah teknis, ada hujan, ada apa yang otomatis harusnya kita udah copot tapi ternyata belum gitu. Ya udah selama masa itu kalau saya karena pakai gigi palsu, jadi nggak mungkin makan gitu, karena takutnya begitu makan atau gerak dia crack, pecah gitu, dan itu harus ulang dari awal lagi. Jadi makanya solusinya kita makan makanan yang cair gitu, kayak misalnya jus tuh udah disiapin, atau yang pisang atau apa gitu, bubur, jadinya untuk menjaga stamina dari pagi sampai selesai syuting. Kalau enggak bisa teler sih, jadi puasa terus gitu. Itu berapa lama kalau boleh tahu? Lama, tapi kan kadang-kadang misalnya syutingnya untuk prostetik ini seminggu, nanti jeda lagi yang periode yang masih muda, nanti jeda lagi. Tapi yang jelas kalau kulitnya sensitif tuh pasti hancur sih, maksudnya entah itu apa, karena kan keringat nggak bisa keluar, nanti bisa jadi jerawat, bisa jadi kulitnya juga jadi rusak gitu gara-gara prostetik yang terlalu lama itu. Tapi ada dampaknya sih kalian nggak mau pakai prostetik? Dampaknya setelah selesai syuting, setelah selesai syuting, kayak jadi lebih berjerawat, tapi alhamdulillah sih itu nggak Kak Vino, Kak Bella, mungkin kan kalau untuk dari muka kan bisa pakai prostetik gitu ya. Kalau untuk nyamain suara nih gimana sih tekniknya kayak gitu? Iya, suaranya dicari sih, karena ada ada rekaman suaranya Buya Hamka. Tapi kan memang kita nggak pengen bukannya kalau mau 100% mungkin susah gitu. Tapi gimana caranya biar orang percaya bahwa ada perubahan periode dari dia muda, dari dia udah mulai tua gitu. Kan kalau kita lihat di film ini dari muda gimana caranya dia luar biasa sekali gitu, membakar semangat untuk bersatu gitu ke hutan-hutan apa dengan suara yang lantang gitu. Tapi begitu dia sudah mulai usia senja, dakwahnya mulai lebih lembut, bicaranya juga lebih lambat gitu. Jadi kita banyak diskusi untuk masalah pace dari actingnya, dari yang tadi cepat itu jadi lambat, slow, karena memang usianya Hamka dan Setira pada saat itu memang sudah tua. Kalau untuk logatnya belajarnya berapa lama Kak Bella sama Kak Vino? Lumayan sih, ya ada 2 bulan, sebulan 2 bulan. Tapi kan selama kita syuting itu juga kebetulan kalau misalnya di Padang ada yang bantuin juga ya, ada yang bantuin. Dan kalau di Padang terbantu sih karena masyarakat sekitarnya juga ngomong Minang. Jadi kita bisa tanya-tanya. Tapi masalahnya Minang itu bukan Minang yang sekarang gitu. Minang itu Minang yang periode tahun lampau gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pakai sembarangan improve untuk pakai bahasa Minangnya. Kak Bella, apa yang spesial dari produksi film kali ini? Misalnya akan ada kali ini apa ini yang terakhir? yang spesial ini film karya dari sosok besar ya Mbak, Buya Hamka gitu, dan per dialognya tuh menurut aku itu sangat mahal banget, maknanya tuh dalam banget setiap dialognya.
jangankan dialognya ya, dari dialognya itu dalam, dan dari sikapnya juga, dari sikap anak-anaknya, gimana anak-anaknya itu sangat melindungi orang tuanya, dari sikap gimana suami istri dan persahabatan juga sama Amir itu kayak sangat indah banget gitu. Jadi ya itu sih Mbak, menurut aku ini film yang mahal dalam arti mahal maknanya ya Mbak. Film karya yang benar maknanya juga sangat dalam banget. Dan yang kayak setiap perdialog yang Buya Hamka sampaikan itu kayaknya kayak tadi aja aku baru nonton full kayak Masya Allah gitu, seneng gitu. Ternyata ada sosok yang Masya Allah ya gitu, sangat mengagumkan sekali. Sebetulnya hikmahnya itu ya siapapun yang nanti akan nonton film ini punya hikmahnya masing-masing sih. Kita juga nggak pengen jadiin film ini menjadi film yang benar-benar dakwah gitu, dalam arti dakwahnya itu akan berjalan sendiri gitu. Karena gimana pun juga film ini tetap harus menghibur, dan yang paling penting dalam hiburan itu ada sisi-sisi yang baik yang ditawarkan oleh sosok Buya Hamka. Mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi banyak kebaikan. Seperti Buya Hamka bilang bahwa sebelum menasihati orang lain, kita nasihati dulu diri kita sendiri. Jadi itu sih yang membuat saya cukup dalam. Dan mudah-mudahan banyak pasangan-pasangan yang terinspirasi dari Hamka dan Siti Raham gitu. Jadi bukan yang dijual di tonton-tontonan itu banyak gosip, perselingkuhan, perceraian dan lain-lain. Kita harapkan dari film ini juga mendapatkan inspirasi dari Hamka dan Siti Raham gitu, biar semuanya jadi adem. Jadi kaget tahun juga nggak sih Kak tayangnya menjelang? Iya memang sebetulnya kalau jadwal besok kita nggak bisa menentukan ya, dan akhirnya tayang di akhir tahun ini, mudah-mudahan jadi waktu yang pas gitu, bisa menjadi pilihan tontonan di akhir tahun. Kan biasanya akhir tahun tuh filmnya banyak gitu kan, dan genre filmnya juga jadi beragam. Oke ya. Jadi film terakhir atau akan ada proyek selanjutnya lagi? Ada Hamka satu lagi. Ada Hamka ketiga, Hamka volume 3 itu. Persiapan syuting 30 kota. Itu premier ya, pokoknya teman-teman terima kasih supportnya, jangan lupa sebarkan berita baik ini, mudah-mudahan film Buya Hamka dan Siti Raham bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Terima kasih semua.